Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Salatatul Usul wa Adillatuha yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajmain. Baik, kita sekarang di halaman 77. Di halaman 77, pelengkap atau akhir dari pembahasan 3 pondasi utama. Bahwasanya kitab Salatatul Usul ini sesuai dengan judulnya membahas 3 pondasi utama. Yang pertama yaitu ma'rifatullah sebagai pembuat syariat, yang kedua ma'rifatul dinil Islam sebagai syariat itu sendiri, yang ketiga ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sang pembawa syariat itu. Baik, maka sekarang ini adalah lanjutan dari landasan yang ketiga, atau bisa kita katakan ini adalah pelengkap dari landasan yang ketiga yang masih ada kaitannya dengan tauhid. Karena memang kitab Salatatul Usul ini sebenarnya adalah kitab tentang tauhid. Baik, kita mulai langsung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Setiap umat yang Allah utus kepada mereka seorang rasul, ya, min Nuhin ila Muhammad, dari umatnya Nabi Nuh sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi itu untuk memerintahkan lagi kepada umatnya agar menyembah Allah saja. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka dari penyembahan terhadap taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Nah, akan dibahas nanti di pembahasan selanjutnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil pernyataan tadi bahwasanya setiap umat itu, ya, ada rasul yang diutus kepadanya, dan rasul itu mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan atau menyembah tagut, yaitu surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang utusan. Apa tujuan utusan tadi? Ani'budullaha wajtanibut tagut, ya, agar mereka itu menyembah Allah dan menghindarkan diri atau menjauhi penyembahan kepada tagut. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit taguti wal imana billah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 2 hal atas hamba-hambanya. Apa itu? Yang pertama, al-kufra bit tagut, harus kufur terhadap tagut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-imana billah. Al-kufra bit tagut ini kan mana dari la ilah, ya kan? Wal imana billah itu mana illallah. Nah, jadi inilah, ya, nama lain dari la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, ya, banyak sekali itu ayat-ayat yang menyembunyikan, ya, atau mengandung makna la ilaha illallah atau penjabaran dari la ilaha illallah. Baik. Nah, jadi dari ayat tadi bisa kita simpulkan Allah itu mewajibkan kepada manusia 2 hal. Kufur terhadap tagut, maksudnya tidak mengimaninya, dan yang kedua beriman kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau, wa makna tagut, apa yang dimaksud dengan tagut di dalam ayat tadi? Ya, ma tajawaza bihil abdu haddah min ma'budin au matsbu'in au muta'.
Ya, yang dimaksud dengan togut ini pengertiannya dihafalkan ya. Ini ada pengertian yang ya akan ditemukan berulang-ulang di kitab-kitab para ulama. Yaitu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ya, sesuatu atau seseorang yang seorang hamba melampaui batasan terhadapnya. Nah, jadi togut itu patokannya adalah kepada orang yang mentogutkannya. Ya, Pak, maksudnya bukan kepada togut itu sendiri. Seorang alim ulama bisa saja menjadi togut, ya, karena dia disembah dan diagung-agungkan oleh pengikutnya. Nah, tapi nanti kita akan sebutkan bahwasanya syarat seseorang dikatakan togut itu, nah, dia harus ridho dengan hal tersebut. Ya, jadi ma tajawaza bihil abdu haddahu, sesuatu atau seseorang yang hamba itu melampaui batasan terhadapnya. Min ma'budin au matsbu'in au muta'. Dan togut itu, ya, kalau kita kelompokkan ada 3 jenis. Ya, kalau nanya kepada antum apa itu togut, sebutkan aja 3 kelompok ini: ma'bud, matsbu', muta'. Ya, jadi kalau ada seorang hamba berlebih-lebihan ya, terhadap ma'bud, ya, sesuatu yang disembah, au matsbu' atau sesuatu yang diikuti, au muta' atau sesuatu yang ditaati. Ya, ini dia. Jadi apa saja ma'bud, apa saja matsbu, apa saja muta' akan dijelaskan nanti. Wat tawagitu kasirun. Tawagit itu jamak dari togut. Togut itu banyak sekali. Waru'usuhum khamsatun. Pembesarnya itu ada 5. Pembesarnya maksudnya ketuanya itu ya, bosnya ya. Yang paling parah berarti ini ada 5. Yang pertama iblis la'anahullah. Yang pertama. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin, seseorang yang disembah oleh pengikutnya dan dia ridho untuk disembah. Berarti kalau orang yang disembah dan dia tidak ridho, nah nanti pada hari kiamat yahtasimun, kata Allah. Pada hari kiamat nanti mereka akan ya berantem di hadapan Allah. Ya, saya nggak pernah merintah kamu untuk menyembah saya, kenapa kamu menyembah saya? Gitu. Apa maksudnya ya? Jadi mengkufuri terhadap tersebut. Sebagaimana nanti Nabi Isa akan berdebat dengan orang-orang Nasrani. Saya nggak pernah merintahkan kalian untuk menyembah saya, menjadikan saya sebagai Tuhan. Ya, tapi kalian jadikan saya sebagai Tuhan, mereka akan berdebat di hadapan Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, waman ubidah waradin. Yang ketiga, wamanid da'a syai'an min ilmil ghaib. Barang siapa yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib. Nah, ini kata idda'a kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Idda'a artinya mengaku-ngaku. Barang siapa yang mengaku-ngaku dalam masalah ilmu ghaib, dia mengatakan dia tahu hari kiamat kapan misalkan, ya, dia tahu kapan seseorang itu mati misalkan. Nah, ini kan suatu perkara ghaib. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, waman da'an nasa ila ibadati nafsih, yaitu seseorang yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Ya, seseorang yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, waman hakama bi ghairi ma anzalallah, seseorang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Apa dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, petunjuk itu telah jelas, ya, jelas, mudah untuk membedakan dengan selain petunjuk. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah, barang siapa yang kufur terhadap tagut, ini syahidnya. Ya, barang siapa yang kufur terhadap tagut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Berarti ini kan 2 hal tadi ya, yang diminta oleh Allah tadi kan. Yang pertama kufur terhadap tagut, yang kedua beriman kepada Allah. Ya, dengan kata lain, barang siapa yang memegang la ilaha illallah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia sungguh telah berpegang dengan tali yang kokoh. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Ya, wa fil hadis, di dalam hadis, potongan hadis dikatakan rasul amri al-islam. Ya, kepala urusan itu adalah al-islam. Wa amuduhus shalah, ya, tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Antum tahu kata dirwatu sanamihi maknanya apa? Ya? Jadi dirwatu sanamihi itu, antum lihat tenda-tendanya orang Arab Badui itu kan tinggal di tenda-tenda ya. Tenda kalau orang lagi haji atau orang Badui, tenda itu kan kerucut dia bentuknya ya. Kan di tengahnya ada tiang itu. Nah, bagian paling atasnya itu, pucuknya itu namanya dirwatu sanami.
Jadi kalau Islam itu kita ibaratkan seperti tenda itu, ya, puncaknya itu jihad. Gitu. Jelas ya? Baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah akhir dari matan salah satu usul yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah akhir dari pembahasannya. Baik, maka sekarang kita lihat bagaimana Syekh Al-Utsaimin mensyarah pembahasan yang terakhir ini. Beliau mengatakan, lamma qarrara al-musannifu rahimahullahu, tatkala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab telah menetapkan bahwasanya ar-rusula, para rasul, mubasyiruna wa mundzirun, mereka adalah orang-orang yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, bayyana huna umuma ba'sihim fil umam. Maka di pembahasan kali ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita umuma ba'sihim fil umam. Maksudnya apa? Beliau menjelaskan kepada kita di sini bahwasanya diutusnya para rasul itu, ya, cakupannya luas, bukan hanya untuk diri mereka sendiri atau umat tertentu saja. Luas cakupannya, begitu. Ya, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cakupan dakwah beliau sampai manusia terakhir, ya, sampai hari kiamat. Ya. Wa anna kulla ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula. Dan juga Syekh di sini menjelaskan bahwasanya setiap umat itu pasti ada utusan di situ. Ya, pasti ada utusannya. Ma'abayani ma da'au ilai. Ya. Kemudian Syekh juga menjelaskan kepada kita di sini, ya, tentang apa yang didakwahkan oleh para rasul kepada umat mereka. Jadi ada 3 poin dari paragraf ini, ya. Ada 3 poin dari pembahasan yang terakhir ini. Yang pertama bahwasanya, ya, diutusnya para rasul itu cakupannya luas. Yang kedua, setiap umat itu pasti ada rasulnya. Yang ketiga, ya, penjelasan tentang apa yang didakwahkan oleh para rasul tersebut. Baik, sekarang kita akan bahas yang berkaitan dengan dakwah para rasul ini. Ya, berarti di sini sudah keluar dari ma'rifatun Nabi SAW. Apa maksudnya, ya? Sekarang kita ma'rifatul anbiya, bukan ma'rifatun Nabi lagi. Jamaah nih. Berarti sekarang kita kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas Nabi saja, nasabnya sebagainya itu kan khusus. Sekarang kita beralih ke umum. Ya, jadi Nabi juga masuk di sini. Ya, masuk ke sini karena konteksnya umum. Wa da'watul anbiya'i war rusuli tajtami'u fi aslaini 'azimain. Dakwahnya para nabi dan rasul itu kalau kita telusuri kembali kepada 2 hal utama. Apa itu? Yang pertama, al-amru bi ibadatillah, memerintahkan penyembahan kepada Allah. Ya, memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah. Yang mana perintah ini mengandung al-mutadamminu an-nahya 'anis syirik. Perintah untuk menyembah Allah itu mengandung larangan untuk melakukan kesyirikan. Ya, itulah kenapa Nabi ketika mengajak orang di Mekah, mengajak berdakwah begitu, Nabi katakan sembahlah Allah. Tidak dikatakan tinggalkan berhala, enggak. Sembahlah Allah. Tapi langsung marah orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari menyembah Allah adalah meninggalkan berhala-berhala itu. Apa maksudnya? Ya. Jadi mereka langsung paham itu. Ya. Nabi hanya bilang sembahlah Allah. Ya. Mereka langsung paham, sembahlah Allah. Kalau saya mengatakan iya, saya mau menyembah Allah, berarti konsekuensinya saya harus meninggalkan berhala-berhala yang saya sembah selama puluhan tahun itu. Itu dia. Nah, makanya mereka langsung marah. Abu Lahab misalkan dalam riwayat disebutkan langsung memerah wajahnya ketika diajak untuk menyembah Allah. Nabi nggak pernah mengatakan hancurkan berhala-berhala itu, tidak. Nabi hanya mengatakan sembahlah Allah saja, ya, esakan Tuhan kalian. Sedangkan umat atau manusia di zaman itu, mereka, ya, pemikiran mereka itu Tuhan itu ada banyak begitu. Bahkan masing-masing rumah punya berhala masing-masing. Di zaman jahiliyah begitu. Setiap rumah itu punya berhala. Misalkan dalam kisahnya siapa itu sahabat yang berhalanya dibuang ke selokan itu, tahu ceritanya? Siapa kisahnya? Saudaranya Salman Al-Farisi, ini dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Allah lupa nah. Nah, dia ada seorang sahabat intinya, dia lupa siapa namanya. Nah, jadi dia punya berhala. Ya, dia punya berhala yang setiap pagi itu dia mandikan, kemudian diberi makan, ya, disiram dengan minyak zaitun,
ya. Pokoknya sangat diagungkan gitu. Jadi masing-masing punya berhala kecil gitu, dan satu kampung itu punya satu berhala besar. Ketika hari raya mereka kumpul semua di situ. Ngerti maksudnya? Nah, jadi kemudian ketika hari raya mereka kumpul di situ, mereka bikin makanan dibentuk seperti berhala yang mereka punya di rumah. Makanan dibentuk seperti berhala. Buah kurma disusun jadi kayak berhala. Kemudian nanti dimakan bareng-bareng berhalanya itu. Ya, dimakan Tuhannya sendiri. Ya. Baik. Ya, itu namanya saja zaman jahiliyah, nisbat kepada jahil, al-jahal. Baik. Jadi intinya, ya, poin yang ingin disampaikan ya, oleh para rasul itu semuanya adalah mengajak kepada penyembahan kepada Allah. Ya, bersembahlah Allah. Konsekuensinya adalah ya, jangan menyembah yang selain Allah. Wa hadza mazkurun fi qoulihi anibudullah. Ini yang disebutkan di surat An-Nahl tadi. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullah, untuk menyembah Allah. Sudah kita pernah bahas bahwasanya setiap kata menyembah di dalam Al-Qur'an itu artinya mentauhidkan Allah. Berarti anibudullah artinya aniwahidullah. Itulah kenapa kita katakan di awal dulu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun bermakna yuwahidun. Wal akhar, makna yang kedua ya, atau poin yang kedua yang ya, merupakan inti dari dakwah para nabi dan rasul secara umum adalah al-amru bijtinabit taghuti kufran bihi. Perintah untuk menjauhkan diri dari tagut dan mengingkarinya. Ya, jadi setiap nabi dan rasul dari Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka punya kesamaan dalam dakwah. Kesamaannya apa? Sama-sama melarang umatnya untuk menyembah tagut, gitu. Ya. Al-mutadamminu an-nahya an ibadati. Ini kebalikan dari poin yang pertama tadi. Ya. Kalau poin yang pertama kan perintah. Lawan dari perintah apa? Larangan. Itu poin yang pertama. Kalau sekarang ini larangan. Lawan dari larangan apa? Perintah. Ya. Al-mutadamminu an-nahya an ibadati. Ya, termasuk juga di sini ya, larangan untuk menyembahnya. Berarti kalau kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari togut, berarti itu maksudnya kita dilarang untuk menyembahnya. Apa maksudnya? Nah, maka dikatakan dalam kaidah fikihiyah, al-amru bisyai' nahyun an diddih. Ya, al-amru bisyai', perintah kepada sesuatu adalah larangan dari lawannya. Ya, kalau ana misalkan perintah antum untuk menulis, berarti larangan untuk tidak menulis. Apa maksudnya? Berarti larangannya adalah ya, kalau antum tidak menulis itu larangan itu. Karena yang diperintahkan adalah menulis. Nah, itu yang dipahami. Itu juga sebaliknya, an-nahyu anisyai' amrun an diddi. Ya. Larangan dari sesuatu berarti perintah untuk melakukan yang sebaliknya, lawannya. Ya, kalau kita dilarang dari zina, berarti maksudnya diperintahkan untuk tidak berzina. Gitu. Jelas ya? Baik. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut tagut dalun ala amrayn dzakarahuma al-musannif ahaduhuma bayan umumi ba'tsir rusuli fil umam fama min ummatin illa khala fiha nadhirun. Kemudian dari ayat An-Nahl tadi bisa kita simpulkan dua poin di atas tadi bahwasanya ya, ayat ini menyebutkan fi kulli ummah, setiap umat. Ini menunjukkan berarti setiap umat, setiap golongan, setiap kaum itu ada rasul yang diutus kepada mereka. Yang tidak ada satu umat pun kecuali pasti ada pemberi peringatan dari kanan mereka. Ya. Jadi pasti ada. Makanya itu jumlah nabi itu tidak terhitung. Disebutkan bahasa sampai 2000-an, ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan banyak. Ya. Paham ya? Baik. Wal akhar bayanu ma da'at ilaihil anbiya'u minal amri bijtinabit taghut wa ibadatillah. Poin yang kedua adalah penjelasan tentang apa yang dibawa oleh para nabi itu, yaitu perintah untuk meninggalkan penyembahan kepada taghut serta perintah untuk bertauhid. Tsumma dzakara al-musannifu anna Allah aftarada 'ala jami'il ibadil kufra bit taghut wal iman billah. Qala ta'ala la ikraha fid din sampai akhir ayat. Wa qawluhu fiha faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sekarang beliau menjelaskan mana dari ayat surat Al-Baqarah itu. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan al-urwah? Al-urwah, al-wuthqa, al-wuthqa itu kata sifatnya. Al-urwah artinya ma yuta'allaqu wa istamsaku bihi. Ya. Nah, jadi al-urwah itu artinya ikatan, ya, sesuatu yang yuta'allaq wa istamsak bihi, yang dia menjadi tempat bergantungnya sesuatu atau tempat berpegangnya sesuatu.
Ya, kalau antum naik mobil, ya biasanya di samping kursi itu kan ada di atasnya itu ya, ada tempat berpegang. Biasanya makan urwah juga itu. Ya. Taib. Urwahnya jamannya uro. Maka dikatakan ausaku uro al iman. Uro, ya, apa namanya? Alif bengkok ya, pakai alif maksuro ya. Kemudian al-wusqa itu muannas dari kata al-ausaq. Ya, al-ausaq ini dari kata siqah, ya. Siqah ausaq. Ya, ausaqus siqat. Ya, dalam kitab Jarh wa Ta'dil dikatakan ausaqus siqat adalah orang yang paling siqah. Ya, orang yang paling siqah. Jadi muannas dari kata ausaq itu adalah wusqa. Ya, sebagaimana kata akbar muannasnya kubro, asghar sugro, maka ausaq wusqa. Jelas ya? Muannas di sini karena al-hurwah kan muannas tadi. Sifat untuk muannas maka harus juga muannas. Baik. Wa mana lam fisama laha, ya, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Al-infisam itu artinya al-inqita'. Infasama yanfasimu artinya inqata'a yanqati'u. Ya, tidak terputus. Wa fasmu syai', ya, fasama yafsimu, ya, artinya kasara, ya, yaksuru, ya, kasruhu min ghairi an yazula an maudihi fa yasiru maksuran ma baqaihi fi mahalli. Jadi al-infisam itu memang artinya inqita', ya, putus, rusak, patah itu. Tapi putus, rusak dan patahnya itu tidak berpindah tempat. Ngerti maksudnya? Jadi bendanya masih ada di situ, cuman dia pecah, retak, tapi tetap ada di tempatnya. Ya, itu namanya al-infisam, al-fasam. Ya. Ya, jadi al-fasam itu ya antum tahu kisahnya Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala itu ya. Berhalanya masih ada berhalanya, cuman kepalanya doang yang dihancurin sama Ibrahim. Ya. Ya, jadi kalau patung itu kan diserupakan dengan manusia atau hewan, ya kan, atau campuran antara manusia dan hewan. Jadi bagian kepalanya yang dihancurkan. Ya, bagian yang paling mulia pada manusia atau pada benda seperti berhala itu kan kepalanya, gitu kan. Kalau antum bayangin, antum nyembah berhala dan nggak ada kepalanya, ya nggak ada gunanya, gitu kan. Dan kepalanya yang dirusak sama Nabi Ibrahim di situ namanya fasam itu, ya, merusak tapi nggak memindahkan dari tempat aslinya. Wala yakunul abdu mustamsikan bil urwatil wusqa hatta yakfura bit taghut wa yu'mina billah. Ya. Dan tidaklah seseorang dikatakan berpegang teguh dengan tali yang kuat. Nah, tali kita artikan urwah tadi, atau pegangan. Tidaklah seseorang dikatakan berpegang dengan sesuatu yang kuat sampai dia kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Jadi, tidak cukup beriman kepada Allah saja, tapi juga harus kufur terhadap tagut. Ya, kita harus mengingkari penyembahan terhadap selain Allah. Antum mengatakan amantu billah, tidak cukup. Antum juga harus memiliki keyakinan, ya, untuk kufur terhadap selain Allah atau kepada tagut. Wa tagut lahu ma'nayan. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa itu tagut. Tagut itu ada dua makna, mana khas, mana am. Mana khasnya adalah asyaiton. Ya. Jadi kalau disebutkan kata tagut berdiri sendiri, yaitu tagut artinya syaiton. Gitu ya. Ya. Fa idza utliqa at-tagut fil Qur'an kana huwal murad. Ya, jadi kalau disebutkan kata tagut berdiri sendiri dalam Al-Qur'an, tagut di situ maksudnya syaitan. Jadi berarti syaitan minal jinni wal ins di situ. Ya, karena syaitan kan ada dari dua golongan di situ. Ya. Wal akhar amun wa huwal maqsudu bi qauli Ibnu Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in. Di dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim kata togut. Togut artinya ini. Jadi togut yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim di situ bukan togut yang mana khas, tapi togut yang bermakna am. Apa pengertiannya? Yaitu ma tajawaza bihil abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Wa hadha ahsanu ma qila fi haddi. Ini adalah pengertian yang paling baik dalam masalah ini. Hadduna artinya tarif. Perhatikan ya. Tadi di pengertian itu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Haddahu di sini ya batasan. Kalau haddihi di sini ini artinya pengertian. Ngerti maksudnya? Jadi had itu kadang artinya batasan, kadang artinya pengertian, kadang juga ya artinya hukuman. Hadduz zina, hukuman zina. Jangan artikan pengertian zina nanti. Sesuaikan sama konteks kalimatnya ya. Ya, jadi kalau ada yang tanya kepada antum, "Akhi, ma huwa hadduz zina?" Antum jawab, "Az-zina huwa
Salah, bukan begitu maksudnya. Ya, kalau berkaitan sama zina, yang ditanya masa pengertian zina, semua orang tahu apa itu zina kan. Jadi yang ditanya biasanya, atau yang orang tidak tahu biasanya, ya, apa hukumannya, bukan apa pengertiannya. Baik, jadi sesuaikan konteksnya. Jadi qalahu Abdurrahman ibnu Hasan fi Fathil Majid wa tilmiduhu Sulaiman ibnu Sihman. Ya, dua ulama ini, ya, salah seorangnya adalah penulis kitab Fathul Majid, atau kitab Fathul Majid ya, syarah kitab Tauhid. Nah, di situ kan dibawakan juga ayat ini, ya. Nah, ayat dari surat apa tadi? Ya, surat An-Nahl ya. Nah, jadi ayat di surat An-Nahl itu di kitab Tauhid disebutkan juga pengertian ini, dan ini adalah pengertian yang paling baik. Baik. Anda sendiri belum pernah dengar ada pengertian lain untuk kata tagut selain pengertian ini. Wa huwal muradu fil Qur'an idza kana fi'luhul madhkuru ma'ahu lil jam'i. Faqala ta'ala walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Fa inna at-taghuta huna bil ma'na al-'am la bil ma'na al-khas. Ya. Jadi tagut yang bermakna am ini ada juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Kapan dia tagut bermakna am dalam Al-Qur'an? Idza kana fi'luhu al-madhkuru ma'ahu lil jam'i. Kalau perbuatannya disebutkan juga. Ada kata tagut, kemudian apa yang dilakukan? Ada fiilnya di situ. Contohnya di sini, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum. Ya, ini dia. Paham ya? Yukhrijunahum. Ini kan perbuatan dari tagut. Lihat tagut di situ. Ya. Yukhrijunahum. Failnya apa yukhrijunahum? Hah? At-tagut. Yukhrijun. Failnya apa? Ya. Nah. Domir failnya apa? Ya, yukhrijun. Wawul al-jama' di situ. Wawul jama'. Wawul jamaah di situ. Wawu di situ kan jamaah. Domir apa jadinya? Domir hum kan? Hum di situ kembali ke belakang. Tagut. Itu dia maksudnya. Bukan tagut failnya. Gimana fail ada di yang belakang. Itu mubtada dia. Ya, tagut yukhrijunahum. Baik. Jadi at-tagut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ini kan perbuatan dari tagut tadi, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Nah, jadi kalau ada jumlah seperti ini yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, apa i'rabnya? Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Apa i'rab yukhrijunahum minan nur ila dhulumat? Ya? Jumlah ini, jumlah yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Fi'il wal fa'il ya apa? Fi mahalli raf'in khabar. Khabar ainal mubtada idzan. At-tagut mubtada kaifat mubtada fi wasatil kalam. Silatul mausul walladzina kafaru awliya'uhum at-tagut yukhriju awliya'uhum at-tagut itu yang silatul mausul bukan. Ya. Oh, ini bukan maf'ul. Bukan, ini fi mahali nasbin hal. Hal. Ini kaidahnya, ikhwah. Faedah logo di sini. Kalau ada jumlah fi'liyah datang setelah benda atau isim yang ma'rifah, maka dia di-i'rab sebagai hal. Kalau dia datang setelah nakiro, maka di-i'rab sebagai sifah atau na'ad. Paham maksudnya? Di sini at-tagut ma'rifah nakiro. Ma'rifah. Berarti dia sahibul hal. Karena sahibul hal syaratnya harus apa? Apa syarat sahibul hal? Hah? Ini ya. Sahibul hal syaratnya harus ma'rifah. Ya. Sahibul hal la budda an yakuna ma'rifatan. Ya. Maka di situ berarti dia i'rabnya sebagai hal. Jumlahnya berarti satu. Nah, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ini fi mahalli nasbin hal. Wa sahibul hal at-tagut. Fa inna at-taghuta huna bil ma'nal 'am la bil ma'nal khas. Kenapa kita tidak artikan tagut di sini bukan syaitan nantinya? Walladzina kafaru awliya'uhumus syaitan begitu. Kenapa enggak begitu? Enggak ada sendiri. Ya, karena di situ ada yukhrijunahum. Yukhrijunahum ini apa? Perbuatan dari tagut. Kalau ada kata tagut kemudian disebutkan perbuatannya, berarti tagut di sini bukan syaitan artinya, tapi tagut yang artinya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in itu. Jelas? Baik. Wa asyara al-musannifu ila ma'na at-taghuti al-khas wa ba'di afradil ma'na al-'am fi qawlihi wa at-taghitu katsiruna wa ru'usum khamsa ila akhirih. Wal muradu bir ru'us a'dhamuhum syarran wa ashadduhum
khatara. Kemudian ya Syekh Muhammad Ibn Wahhab memberikan isyarat menunjukkan kita makna tagut secara khas dan sebagian makna amnya. Makna tagut secara khusus dan am itu ya yang disebutkan sebagai pembesarnya tagut tadi. Pembesarnya tagut tadi kan ada iblis. Ini kan tagut bermakna khas. Iblis kan dari golongan syaitan kan? Apa maksudnya ya? Khusus syaitan dia. Ya, kemudian setelah iblis tadi apa? Ya, man ubida wa huwa radin. Ini kan makna tagut secara am. Apa maksudnya ya? Nah, jadi dari 5 pembesar tagut itu ada makna tagut am dan makna khas juga. Tapi yang paling banyak adalah makna amnya. Baik. Apa yang dimaksud dengan pembesar tagut? Yang paling berbahaya dan paling parah ya, parah keburukannya. A'dzamuhum syarran, ya. Syarrnya, keburukannya itu paling besar. Wa asyadduhum khataran, paling berbahaya. Khatar itu yang berbahaya. Khatir, ya. Wa haula'i khamsatun fi ma addahul musannif huna. Kita sekarang akan jelaskan 5 pembesar tagut tadi. Yang pertama iblis. Ini sudah nggak perlu jelaskan siapa itu iblis. Wa tsani man ubida wa huwa radin. Ya, yaitu orang yang disembah dan dia ridho dengan penyembahan tersebut. Walau lam yad'u ila ibadati nafsih, meskipun dia nggak pernah meminta disembah, tapi dia tahu disembah. Nah, ini mirip sama Habib ini, mirip nggak? Ya. Nah, jadi nggak pernah Habib itu bilang sembah saya kan, nggak pernah. Ya, tapi ketika orang menyembah dia, tapi orang yang seperti itu pasti akan menolak. Kita nggak pernah menyembah Habib katanya. Ya, maka jawabannya bagaimana? Ya. Alaisa ahalaltum ma tuhillun wa haramtum ma tuharrimun. Ya. Bukankah kalian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh ya, si Habib, ya, dan kalian mengharamkan apa yang diharamkan oleh dia? Jadi tahlil dan tahrim itu hak mutlaknya Allah. Hak mutlak Allah ini antum serahkan kepada Habib. Ya, berarti apa? Berarti antum setarakan dia dengan Allah. Ya. Nah, jadilah tagut. Nah, bukan berarti kita ponis sama rata di sini ya. Ya, pembahasan kita bukan kepada objek di sini. Walaupun kita sebutkan Habib supaya tidak sifat kita bahas ini. Yang kita bahas adalah sifat. Tidak pernah kita menyinggung masalah person di sini. Ya. Jadi kalau ada sifat seperti ini, maka tagutlah dia. Ya, yang disembah dan dia ridho dengan penyembahan tersebut. Yang ketiga, orang yang ngaku-ngaku punya ilmu gaib. Ya, ini banyak ini ya yang disebut dengan ya, paranormal itu ya, tidak normal misalnya kayak itu ya. Paranormal, orang pintar bahasanya ya, astronom apalah istilahnya itu, bahasa ininya dukun gitu ya, cuman dipermudah aja ya, apa namanya, agar orang terkecoh. Wal muradu bihi al-ghaibul mutlaq alladzi la ya'lamuhu illallah. Ini maksudnya perkara yang gaib di sini adalah perkara gaib yang mutlak, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya. Kalau misalkan ditanya ya 276 pangkat 3 berapa? Atau nggak tahu jawabannya, perkara gaib bukan itu? Bukan gaib mutlak namanya itu. Paham maksudnya? Jadi perkara gaib di sini adalah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kalau 276 pangkat 3 ya antum kalkulator saja bisa dia. Apa maksudnya? Nah, ya, jadi gaib mutlak di sini. Misalkan tentang kapan terjadinya hari kiamat, ya, kapan wafatnya seseorang, misalkan. Fahuwa alladhi yu'addu mudda'ihi tagutan. Ya. Nah, inilah orang-orang yang mengaku punya ilmu seperti ini, dia yang disebut dengan tagut. Amal ghaibu an-nisbi alladhi ya'lamhu ahadun duna ahadin minal khalq falaysa maqsudan lil musannif. Adapun gaib nisbi itu lawan dari gaib mutlak tadi ya. Nah, jadi gaib mutlak itu ini tentang urusan-urusan akhirat ini ya. Adapun gaib nisbi itu yang perkara yang sebagian orang tahu, sebagiannya tidak gitu. Kalau antum ya disuruh berbicara tentang ilmu astronomi, kira-kira bisa tidak? Tidak kan? Itu namanya gaib nisbi berarti. Tapi para astronot itu suruh berbicara tentang masalah agama, bisa nggak? Tidak. Jadi masing-masing punya yang dia tidak ketahui. Itu namanya gaib an-nisbi. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah gaib mutlak. Kemudian yang keempat yaitu manda'an nasa ila ibadati nafsi. Orang yang meminta orang lain untuk menyembah dia. Jadi dia ngajak orang untuk menyembah dirinya. Ai walau lam yu'bad fa idza da'ahum wa lam ya'buduhu fa huwa tagut.
Ya. Walau lam yu'bad, meskipun dia ya tidak disembah. Ya. Dia ngajak orang menyembah dia, tapi nggak ada yang datang menyembah dia misalnya. Tetap dia masuk togut dia. Ngerti maksudnya ya? Ya, karena intinya dia itu mengharapkan untuk disembah. Disembah apa tidak, tetap togut pokoknya. Gitu. Ya. Fa idza da'ahum wa lam ya'budu fa huwa tagut. Ya. Yang penting dia sudah ngajak orang untuk menyembah dirinya. Wal khamis, yang kelima, ya, pembesar togut yang kelima adalah orang yang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan, ya, selain hukum Allah. Wal kufru bit tagut wal imanu billah wa haqiqatu la ilaha illallah. Kufur terhadap 5 pembesar togut tadi beserta ya dedengkot-dedengkotnya ya, itu adalah hakikat dari ya la ilaha illallah disertai dengan iman kepada Allah. Lima fihi minan nafi wal isbat al muwafiq lima fiha minan nafi wal isbat. Karena kufur terhadap togut ya, itulah makna la ilaha. Kemudian beriman kepada Allah itulah makna illallah. Sama-sama mengandung an-nafyu wal isbat. Gitu. Wa syahiduhu fil hadithi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi dalil dari Al-Qur'an surat An-Nahl itu. Apa dalil dari Al-Qur'an? Dalil dari hadis yaitu hadis Nabi SAW, Ra'sul amri al-Islam. Al-amri di sini artinya adalah ad-din, agama. Ya, Ra'sul din itu Islam. Ya. Wal muradu bil islami huna ma'nahu al-am al-mutaqaddim min al-istislam lillah. Dan Islam itu kan ada makna am, ada makna khas. Ini sudah kita bahas di landasan yang kedua kemarin. Makna am dari Islam itu adalah al-istislam, pasrah, menyerahkan diri. Jadi setiap orang yang pasrah dan menyerahkan diri, dialah yang disebut muslim secara am. Apa maksudnya ya? Nah, jadi orang yang pasrah kepada Allah di zamannya Nabi Nuh, di zamannya Nabi Ibrahim, dialah yang disebut muslim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Nah, jadi Islam itu ada dari zamannya Nabi Adam secara makna amnya, karena setiap orang yang pasrah kepada Allah ya, di generasi manapun, di umat apapun, dia dinamakan muslim. Maka yang dimaksud dengan Islam di sini adalah makna amnya tadi ya. Jadi puncak dari penyerahan diri kepada Allah, puncak dari agama itu adalah pasrah kepada Allah, itu pahaminya. Ra'sul amril Islam. Al-amr artinya apa? Agama. Puncak dari agama adalah Islam. Islam tadi artinya apa? Pasrah. Berarti puncak dari agama adalah pasrah. Nanti maksudnya? Nah, jadi kapan kita dikatakan beragama dengan sempurna? Kalau kita pasrah. Ya, disuruh tinggalkan rokok, ditinggalkan. Disuruh pelihara jenggot, pelihara. Ya, disuruh tidak isbal. Kalau kita bisa melakukan hal-hal seperti itu tanpa ada tawar menawar, langsung melakukan ya, sami'na wa ata'na mubasyarah, maka barulah kita dikatakan sebagai seorang muslim. Maka diragukan keislaman seseorang yang mendengar perintah Allah, sudah jelas hadisnya, sudah jelas ayatnya, tapi dia masih mikir-mikir untuk melaksanakannya. Ya, ada perintahkan oleh Allah jelas perintah dan larangannya, dan dia tidak mau melaksanakannya. Ya, berarti dia tidak dinamakan muslim secara am. Ya, secara makna am dia bukan muslim karena dia tidak pasrah. Maka ra'suddin, ya, puncak atau kepala dari agama itu adalah Islamul abdi nafsahu lillah. Penyerahan seorang hamba ya, terhadap dirinya kepada Allah. Jadi dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Imanan bihi, didasari keimanan, wa kufran bit tagut, dan dengan mengingkari penyembahan terhadap tagut. Gitu ya. Jelas hubungan antara agama dan Islam ya. Ya. Jadi agama itu secara umumnya. Ya. Inti dari agama ini kan ada banyak di situ ya. Selain tunduk, tunduk ini kan ibadah di dalam agama kita. Ibadah-ibadah yang lain selain tunduk ini ada banyak. Ada misalkan rasa takut, ini kan juga bagian dari ibadah. Rasa roja, rasa harap dan sebagainya itu bagian dari ibadah. Nah, tetapi puncaknya itu adalah penyerahan diri, ya, pasrah. Ya, makanya dikatakan kalau antum masih ingat hakikat dari ihsan itu adalah apa? Hakikat itu pengertiannya. Hakikatnya apa? Nah,
Belum murojaah ya. Kalau pengertiannya ada Bukan pengertian hakikatnya. Wa haqiqatul ihsan. Ya. Fi qaulihi ta'ala wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Ya. Tawakal sama ihsan kan itu sesuatu yang berbeda sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan penjelasannya, tawakal itu kan dia menyerahkan urusan kepada Allah. Itulah ihsan. Nah, ihsan itu sama, maksudnya adalah pasrah gitu. Jadi maka kalau antum baca-baca lagi nanti ya, kalau secara penggunaan dalil di situ ya, kenapa kok tawakal jadikan sebagai dalil untuk ihsan? Ya, merojah lagi nanti. Wal hadithul madkur qit'atun min hadithi Mu'adz bin Jabal at-Tawil. Dan hadis yang kita sebutkan tadi, Ra'sul Amri al-Islam wa dirwatu sanamihi al-jihad, itu adalah ya potongan dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang munqati', sanad yang terputus ya, tapi ada banyak jalur yang mengokohkannya. Walahu turukun yuhassanu biha. Ya, jadi jalur versinya Imam Tirmidzi sama Ibnu Majah itu terputus memang. Akan tetapi ada jalur-jalur lain yang mengokohkannya. Ya, jadi kalau hadis munqati' itu bagian dari hadis dhaif. Paham maksudnya? Ya, maka hadis yang dhaif itu bisa terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Apa itu hasan li ghairihi? Dia menjadi hadis hasan karena li ghairihi, karena ada jalur yang lain gitu. Jadi dhaif, ada jalur-jalur pendukung terangkat jadi hasan li ghairihi. Gitu. Maka ketika antum mendengar suatu hadis dihukumi dhaif oleh para ulama, jangan terburu-buru meninggalkan hadis tersebut. Kecuali kalau dhaifnya dha'fan syadidan. Ya, kalau dhaifnya parah banget gitu. Karena hadis yang dhaif itu masih bisa diamalkan dengan syarat-syarat. Salah satunya adalah tidak boleh dhaif yang sangat parah. Ya, an yakuna dha'f ya, laisa bisyadid. An la yakuna dha'fan syadidan. Ya. Baik. Wa huwa min ahadithi al-arba'in an-nawawiyah wa sayati fi maqamihi bi'idznillah ta'ala. Ya. Dan ini hadis Mu'adz bin Jabal ini merupakan bagian dari hadis al-arba'in, disebutkan dalam hadis al-arba'in oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau dikatakan al-arba'in itu harus tambahkan kata An-Nawawiyah ya. Karena al-arba'in itu banyak sekali kitab yang judulnya al-arba'in. Al-arba'in fil nahwi ada, al-arba'in fil balaghah ada, al-arba'in fil i'rab ada. Al-arba'in fil hadis juga banyak. Ya, di masa Imam Nawawi sudah banyak yang nulis kitab al-arba'in. Ya, tapi yang bertahan sampai sekarang yang paling masyhur adalah Arba'in An-Nawawiyah. Ya, jadi ini keberkahan dari karya Imam Nawawi ini ya, dibandingkan dengan karya yang lain. Maka ketika beliau menulis Arba'in ini, ya, ada murid-muridnya yang komen. Ya, Syekh kenapa nulis Al-Arba'in ini? Gitu. Bukankah sudah banyak orang nulis Arba'in? Ya. Maka kata Imam Nawawi, saya menulis, mereka menulis, tapi kita tidak tahu tulisan yang mana yang memberi manfaat kepada manusia. Yang penting saya sudah berusaha memberi manfaat, kata beliau. Ya. Ya, jadi bukan masalah sudah ada yang menulis apa tidak. Ya. Buktinya kitab-kitab banyak kitab-kitab yang bertahan sampai sekarang ya, dan masyhur. Ya, padahal kitab-kitab yang sejenis banyak. Itu antara tanda keberkahan seorang penulis itu. Ya, kitab-kitabnya terus dibaca. Nah, misalkan kitab Alfiyah bin Malik, ya, Alfiyah bin Malik itu banyak kitab Alfiyah semisalnya, ya, misalkan Alfiyah bin Mu'ti, ya, jadi Alfiyah bin Mu'ti itu yang lebih dulu ada, lebih dulu tenar daripada Alfiyah bin Malik. Ketika muncul Alfiyah bin Malik mengalahkan ketenaran Alfiyah bin Mu'ti, maka Ibnu Malik mengatakan, ya, Ibnu Mu'ti mengalahkan saya dari sisi cuman dia doang yang duluan, begitu maksudnya. Ngerti maksudnya? Menangnya dari sisi waktu doang. Nah, dari sisi bagus seperti tidak penyusunan, saya menang, kata Ibnu Malik. Dan memang benar kitabnya lebih masyhur dibandingkan Alfiyah bin Mu'ti. Ya, Alfiyah al-Iraqi, ya, dalam ilmu hadis, Alfiyah ini banyak kitab-kitab Alfiyah. Wa sayati fi maqamihi bi'idznillah, kata beliau, ya, akan ada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di waktunya nanti. Taib. Wa hada akhirul bayan ala hadal kitab An-Nafa'i bima yunasibu al-maqam. Ini adalah pembahasan terakhir dari kitab An-Nafa', kitab yang bermanfaat ini, bima yunasibu al-maqam, yang sesuai dengan ya kondisi. Ya, maksudnya ini kan kitab ini, kalau antum masih ingat di awal dulu pernah sampaikan, kitab ini adalah kitab yang dijelaskan di daurah beliau
daurah namanya Barnamij Muhimmatil Ilm, ya, diadakan oleh Syekh Utsaimin tiap tahunnya. Dari ketika daurah ini ada banyak ilmu yang beliau bahas, kitab yang dibahas. Ada sekitar 15 kitab, ya. Di antaranya adalah kitab Thalathatul Usul. Ini adalah kitab yang kedua, ya. Atau kitab yang pertama, kalau tidak salah. Kitab yang kedua, ya. Kitab tauhid pertama, ya. Atau ya Tadhimul Ilmi, baru kemudian ini, kemudian Arba'in, ya. Baik. Nah, jadi kitab ini sudah pernah dijelaskan dulu. Ya, ketika pandemi kemarin itu diadakan pembelajaran secara online-nya. Bagi yang hadir waktu pembelajaran itu dapat sanad kitabnya. Ya, waktu itu sampai jam 2 malam itu, nyimaknya. Terakhir sampai jam 2 malam. Selama 1 pekan daurahnya. Ya, selama 7 atau 8 hari itu. Baik. Jadi inilah adalah akhir dari pembahasan ini, insyaallah taala. Alhamdulillah kita sudah menamatkannya. Waffaqallahul jami'a lima yuhibbu wa yarda. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, ya, kepada hal-hal yang dicintai dan diridhoi olehnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, ya, hanya milik Allah dan hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wassallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini adalah akhir dari pembahasan kita dari kitab Thalathatul Usul ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan keberkahan dari apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita simak. Semoga menjadi pemberat di amal timbangan kebaikan kita, ya. Dan ya, ana pribadi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika selama penjelasan ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kekurangan-kekurangan. Ya, idza kana hunaka khata' fa huwa minni wa minasyaiton, wa idza kana hunaka as-shawab fa huwa minallahi ta'ala. Tamma syarhu fi majlisain lailatas sabtis sadis wal 20 min syahri Rabiul Awal sanata 36 ba'dal 400 wal alf fil Masjidin Nabawi bi Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini, kata Syekh Utsaimin, beliau selesaikan di 2 majelis, ya, di malam Sabtu, pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1436, ya, 1436 fil Masjidin Nabawi bi Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selesai membacanya dalam sekitar 30 majelis, ya, dalam 30 pertemuan, ya, kita selesaikan pada malam hari ini jam 8.41 waktu Indonesia bagian barat, tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 Juli, ya. 15 Juli 2022. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.